Ada 3 hal yang parah yang akan terjadi di tahun 2023 yang kalau kita tidak antisipasi, jangankan warganya menderita. Sebuah negara bisa jadi negara gagal dan ambyar pemerintahannya kalau tidak bisa baca dan tidak bisa melakukan antisipasi. Hal pertama yang parah adalah efek dari peristiwa di tahun 2020 di mana 4 negara besar melakukan printing money untuk memberi stimulus kepada negaranya. Total 4 negara tersebut mencetak uang, mata uang masing-masing yang kalau didolarkan nilainya sejumlah 35 triliun dolar. Ini sebuah tindakan gila karena cetak uang untuk create demand itu salah besar. Mereka adalah negara Tiongkok 8 triliun dolar, Amerika 20 triliun dolar, Jepang 4 triliun, dan Inggris 3 triliun dolar. Inilah yang menyebabkan inflasi besar di Inggris pada saat ini. Inflasi besar di Amerika dan Tiongkok. Hanya Jepang yang tidak terlalu besar inflasinya saat ini, tapi tidak tahu kalau tahun depan. Tetap tingginya harga minyak, crude oil dan BBM dunia karena OPEC Plus yang berpihak pada Rusia memainkannya. Setujukah Anda kalau di tahun 2045 Indonesia menjadi negara top 5 terbesar GDP-nya? Ini adalah sebuah pertanyaan di sebuah forum yang dihadiri 5.000 orang. 4.000 via online, 1.000 di ruangan offline. Minggu lalu di Surabaya. Jawaban saya adalah tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara 5 besar di tahun 2045 kalau mengelola negaranya seperti sekarang ini. Karena untuk menjadi top 5 dunia itu bagaikan ikut kompetisi Liga Champion, maka di lapangan kita harus melihat siapa pelatihnya, siapa penyerangnya, siapa backnya, siapa gelandangnya, siapa kipernya, dan apa strateginya menghadapi lawan yang pakai formasi 4-3-2-1 yang otoriter, lawan formasi 4-4-2 yang kuat bertahan dan jago menyerang, atau formasi menyerang lawan kita 4-2-4. Untuk itu, semuanya mana dan apa strategi Indonesia? Pemainnya saat ini, ya kalau dilihat, maaf ngomong nih ya kayak Liga Tarkam, Liga Antar Kampung. Itu juga belum tentu menang. Makanya untuk itu di tahun 2024 katanya Indonesia mau ada coach baru, mau main di Liga Champion. Ya kita lihat apa strateginya, lalu kita perhatikan mana pemainnya. Jadi juara nggak nanti Indonesia bisa kebaca dari awal pastinya. Sungguh, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, zaman reformasi yang telah 25 tahun berjalan, jalan doang loh ya, nggak lari apalagi terbang. Ada 5 presiden sudah menjalani zaman reformasi, masih belum maksimum hasil bernegaranya. Bagaimana kalau Amerika dan Tiongkok resesi bersamaan di tahun 2023 yang keduanya diawali dengan runtuhnya harga rumah, jumlah stok perumahan, apartemen, dan kondominium tempat tinggal yang berlebihan, tidak ada pembeli menyebabkan mati bunga bank tidak mengalir lancar. Suku bunga pinjaman pembelian rumah meningkat tajam, menyebabkan daya beli turun, pembeli rumah baru tidak ada, yang membayar cicilan tidak kuat lagi menanggung naiknya harga cicilan dan pokok, serta bank pendana bangkrut. Semua ini sudah terjadi, persis seperti di tahun 2008 di Amerika. Namun kali ini terjadi di 2 negara besar, yaitu Tiongkok dan Amerika. Terkena imbasnya. Mereka sedang bermasalah, terkena masalah properti dan keuangan yang parah. Penting bagi kita untuk menyadari apa yang akan terjadi pada dunia di tahun 2023, di mana hal ini bukan ramalan, namun kita hanya membaca data, melihat fakta. Juga kita mengingatkan sisi positifnya bahwa banyak bilioner lahir di era kegelapan ekonomi. Jauh lebih cepat bilioner baru lahir di masa krisis daripada bilioner tercipta di masa ekonomi normal. Ini catatan penting untuk New Mind menjadi para bilioner baru. Demikian juga banyak negara menjadi besar karena menyalip di tikungan ketika negara lain roboh karena inflasi, karena resesi, atau karena perang. Di tahun 98 sampai tahun 2000 muncul banyak bilioner baru di Indonesia dan juga di dunia. Juga di tahun 2008 dalam krisis subprime mortgage tersebut. Dan di krisis 2003-2004 dunia ini harusnya membuat Indonesia menjadi negara besar. Dan Anda sahabat New Mind jadi bilioner semua. Sekarang kita bahas lebih detail dan kita bukakan solusi untuk New Mind ambil kesempatan. Ada 3 hal yang parah yang akan terjadi di tahun 2023 yang kalau kita tidak antisipasi, jangankan warganya menderita. Sebuah negara bisa jadi negara gagal dan ambyar pemerintahannya kalau tidak bisa baca dan tidak bisa melakukan antisipasi. Hal pertama yang parah adalah efek dari peristiwa di tahun 2020 di mana 4 negara besar melakukan printing money untuk memberi stimulus kepada negaranya. Total 4 negara tersebut mencetak uang, mata uang masing-masing yang kalau didolarkan nilainya sejumlah 35 triliun dolar.
Ini sebuah tindakan gila karena cetak uang untuk create demand itu salah besar. Mereka adalah negara Tiongkok 8 triliun dolar, Amerika 20 triliun dolar, Jepang 4 triliun, dan Inggris 3 triliun dolar. Inilah yang menyebabkan inflasi besar di Inggris pada saat ini. Inflasi besar di Amerika dan Tiongkok. Hanya Jepang yang tidak terlalu besar inflasinya saat ini, tapi tidak tahu kalau tahun depan. Tetap tingginya harga minyak, crude oil dan BBM dunia karena OPEC Plus yang berpihak pada Rusia memainkannya. Ini akan kita jelaskan di tempat yang lain segera. Semuanya mengakibatkan daya beli turun, harga-harga tinggi, produksi turun, dunia masuk ke vicious circle. Oke, sebentar kita terangkan apa itu vicious circle. Vicious circle adalah sebuah kegiatan ekonomi yang memburuk, yang menular membuat keburukan lainnya. Keburukan beruntun, keburukan yang menarik ekonomi ke arah bawah. Seperti halnya sebuah kapal tenggelam. Maka akan ada pusaran air ketika kapal itu tenggelam yang menarik semua ke bawah laut tenggelam bersama. Karena itu salah satu SOP pada saat kapal di laut tenggelam atau akan tenggelam adalah secepat-cepatnya menjauh dari kapal tersebut karena pusaran air akan menarik ke bawah dengan cepat semuanya. Begitu juga bisnis, begitu juga ekonomi. Saat ini dunia masuk ke vicious circle, pusaran yang menarik ke bawah. Seperti virus Wuhan di Tiongkok, kemudian menular ke Eropa, kemudian menular ke Amerika, dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Dan dalam masalah inflasi di awal tahun 2022 ini, pertama yang kena adalah negara-negara Afrika, kemudian negara-negara Amerika Latin, sekarang negara-negara Eropa, kemudian Amerika. Kata siapa tidak akan ke Indonesia? Jangan sampai kayak waktu COVID, pejabatnya dengan sombong mengatakan tidak mungkin COVID ke Indonesia karena kuat kita orang Indonesia, karena pada makan nasi kucing. Ada lagi yang mengatakan, Perdana Menteri Indonesia kalau nggak salah, yang mengatakan nggak mungkin masuk ke Indonesia karena pas musim panas virusnya mati. Ternyata masuk juga. Demikian juga inflasi tinggi yang telah terjadi di Indonesia, namun berita media massa ditutupi tidak boleh menyiarkan seperti ini. Siapa yang berani garansi inflasi tinggi, daya beli turun, kemudian tidak terjadi resesi di Indonesia? Ada sih pengumuman pejabat tinggi yang mengatakan pendapatan pajak Indonesia selalu naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5%, kemudian inflasi hanya 4%, semua terkendali di Indonesia. Indonesia akan survive di tahun 2023, tidak terkena dampak inflasi dunia, tidak turun daya belinya, tidak ada resesi, walau seluruh dunia gelap. Benar begitu? Atau janji kampanye? Sepertinya ini hanya perkataan janji kampanye deh. Sungguh, kenyataan hidup itu tidak semanis janji kampanye. Ini realita ekonomi dunia. Pasti kena imbasnya resesi dunia ke Indonesia cepat atau lambat, dan bagaimana Indonesia mengantisipasinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah Tiongkok pasti kena pukulan parah semodel subprime mortgage di tahun 2008 di Amerika. Mirip dan pasti terjadi. Bank kering duitnya, properti oversupply dan tidak ada pembeli. Bayangkan, dari GDP nasional Tiongkok, properti itu memberi kontribusi 27%. Ini gila sekali nilainya. Hampir 4 triliun dolar per tahun nilainya. Dunia properti Tiongkok yang 4 triliun dolar itu sama dengan 20 kali APBN Indonesia, di mana Evergreen saja sudah menyebabkan masalah senilai 400 billion dolar di Tiongkok, dan bank yang memiliki kredit macet hampir 1 triliun dolar dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tiongkok kena lampu merah finansial sebentar lagi, dan solusinya bagi Tiongkok adalah bisa-bisa serang Taiwan kali ya. Amerika juga sama, kulang lagi masalah di mana pertumbuhan perumahan sudah di atas 20%. Kebutuhan perumahan di Amerika, dan karena strong dolar, suku bunga antar bank naik, kredit naik, mortgage loan naik, rakyat nggak bisa nyicil karena naiknya suku bunga pinjaman, dan 26% yang kredit rumah di Amerika sekarang ada gejala akan macet. 10% sudah macet, jadi bisa 35% macetnya. Dan ini bisa membuat subprime terjadi lagi seperti tahun 2008, kedua kalinya di Amerika. Jadi kalau disimpulkan 3 masalah besar dunia, yaitu uang beredar hasil printing money untuk penanganan COVID membuat inflasi, tingginya harga BBM dunia membuat strategi menaikkan suku bunga bank tidak berhasil, malah menurunkan daya beli. Hancurnya dunia properti akan menghancurkan sistem keuangan dua negara Tiongkok dan Amerika. Apa yang Indonesia harus lakukan untuk menjadi negara yang mengambil peluang atas lemahnya dua negara besar tersebut? Kita harus break pattern. Indonesia harus segera keluar dari pusaran arus menarik ke bawah. Indonesia harus menjadi negara besar yang menyusul di tikungan ini untuk menjadi negara besar. Setujukah Anda kalau di tahun 2045 Indonesia menjadi negara top 5 terbesar GDP-nya? Ini adalah sebuah pertanyaan di sebuah forum yang dihadiri 5.000 orang. 4.000 via online, 1.000 di ruangan offline. Minggu lalu di Surabaya. Jawaban saya adalah tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara 5 besar di tahun 2045 kalau mengelola negaranya seperti sekarang ini. Karena untuk menjadi top 5 dunia itu bagaikan ikut kompetisi Liga Champion.
Maka di lapangan kita harus melihat siapa pelatihnya, siapa penyerangnya, siapa backnya, siapa gelandangnya, siapa kipernya, dan apa strateginya menghadapi lawan yang pakai formasi 4-3-2-1 yang otoriter, lawan formasi 4-4-2 yang kuat bertahan dan jago menyerang, atau formasi menyerang lawan kita 4-2-4. Untuk itu, semuanya mana dan apa strategi Indonesia. Pemainnya saat ini, ya kalau dilihat, maaf ngomong nih ya kayak Liga Tarkam, Liga Antar Kampung. Itu juga belum tentu menang. Makanya untuk itu di tahun 2024 katanya Indonesia mau ada coach baru, mau main di Liga Champion. Ya kita lihat apa strateginya, lalu kita perhatikan mana pemainnya. Jadi juara nggak nanti Indonesia bisa kebaca dari awal pastinya. Sungguh, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, zaman reformasi yang telah 25 tahun berjalan, jalan doang loh ya, nggak lari apalagi terbang. Ada 5 presiden sudah menjalani zaman reformasi, masih belum maksimum hasil bernegaranya. Oke, ada baiknya Indonesia membandingkan dalam periode yang sama pejabat yang berkuasa antara tahun 2014 sampai tahun 2021 di negara lain, di mana sama-sama kena masalah COVID, sama-sama kena efek perang di Ukraina, sama-sama kena efek naiknya harga BBM. Kita bandingkan dengan Narendra Modi, Perdana Menteri India, di mana ketika dia menjabat, GDP nasional India di tahun 2014 adalah sekitar 2 triliun dolar. Dan di tahun 2021 meningkat menjadi 3,2 triliun dolar. Tiongkok di bawah Xi Jinping di tahun 2013 GDP-nya sekitar 9 triliun dolar. Di tahun 2021 menjadi 18 triliun dolar. Indonesia di tahun 2014 kira-kira 900 billion dolar, menjadi 1,1 triliun dolar di tahun 2021, atau hanya naik 20% dalam 8 tahun. Masih jauh ketinggalan dibanding pemimpin negara lain di waktu yang sama. Yang jadi pertanyaan, lihat saja skuad timnya. Orang nggak ada Messi-nya, nggak ada Ronaldo-nya, nggak ada De Gea-nya, kipernya, nggak ada Mourinho-nya. Bagaimana mau jadi juara dunia? Liga Champion aja nggak masuk. Kembali ke pertanyaan awal, akankah Indonesia menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia di tahun 2045? Maka kita harus berkaca pada posisi kekayaan GDP nasional negara top dunia saat ini. Jadi kalau melihat GDP tahun 2021 negara besar saat ini, pertama Amerika itu nilainya 23 triliun dolar, Tiongkok 18 triliun dolar, Jepang 5 triliun dolar, Jerman 4,5 triliun dolar, Inggris 3,7 triliun dolar, India 3,2 triliun dolar, Indonesia 1,1 triliun dolar, masuk nomor 15 atau 16 dunia. Di mana di tahun 2045 Tiongkok itu nilainya kira-kira 80 triliun dolar GDP-nya, Amerika sekitar 60 triliun dolar, India 40 triliun dolar. Maka Indonesia paling top, naik jadi 5 triliun dolar. Masih di posisi saat ini juga, masih ranking 15 dunia, walaupun naik memang dari 1,1 ke 5 triliun, naik bener 400% dalam 22 tahun, tapi menjadi top 5 yang gak masuk. Indonesia harus tumbuh rata-rata 20% dalam 20 tahun ke depan, stabil. Baru Indonesia bisa jadi negara nomor 1 GDP-nya di tahun 2045 seperti maunya Newmind. Kalau top 5, Indonesia harus tumbuh double digit di atas 10% per tahun. Dan mulai kapan? Mulai tahun ini 2022. Dan Bosman dengan PD-nya menjawab selanjutnya setelah pertanyaan tidak mungkin Indonesia masuk top 5 di tahun 2045, yaitu beda kalau Newmind yang dapat mandat. Beda, bukan hanya masuk 5 besar, tapi nomor 1 country in the world GDP-nya. Langkah kita pertama apa untuk membuat itu semua? Kita membuat rupiah menguat dulu. Bagaimana caranya? Pertama kita petakan kemana dolar keluar setiap harinya. Beli BBM, kemudian beli pupuk, beli pangan, beli bahan baku produksi, kemudian import barang, dagangan konsumtif, dan lain sebagainya. Untuk itu semua mungkin 99%-nya bayar pakai dolar. Jadi kita mulai dari BBM supaya dolar tidak keluar untuk BBM. Bagaimana kita tidak import BBM lagi? Nah, ini kita membangun yang namanya nation strategy, strategi nasional 10 tahun ke depan dalam bidang ketahanan energi. Kalau saat ini lucu, kita kurang memiliki oil refinery, pemurnian minyak yang bahan mentahnya import. Otaknya import terus kali ya. Hebatnya lagi, nggak dibangun kilang minyak yang kapasitasnya memadai. Hingga saat ini kita import BBM jadi, bukan hanya crude yang kita impor. Kebijakan nasional bahwa Pertamina satu-satunya perusahaan yang boleh jual beli minyak diubah. Semua swasta nasional boleh, negara tinggal memajaki saja. Saat ini Pertamina lembaga yang sangat tidak efisien. Bandingkan dengan Petronas yang sumber bahan bakunya 1/10 Indonesia atau 10% saja, profitnya lebih bagus dari Pertamina. Jadi ikutkan swasta nasional membangun ketahanan energi nasional. Jangan dimonopoli Pertamina. Negara itu di atas Pertamina. Kalau sekarang Pertamina adalah negara, lah kebalik nggak tuh?
Swasta harusnya boleh punya kilang minyak sendiri, boleh punya refinery sendiri, boleh punya distribusi sendiri. Swasta boleh bangun refinery berbahan baku kondensat, light oil, dan gas alam dikonversikan jadi BBM. Teknologi hydrocracking murah dan bisa skala mini. 10.000 barel per day ada, 5.000 barel per day ada, 1.000 barel per day pun ada. Dan ini bisa at site, di sumur tambang atau di bibir tambang, di mine mouth. Nggak ada biaya distribusi bahan mentah. Dengan mengubah semua kondensat dan gas alam Indonesia, ini bisa mengurangi unsur impor. Mungkin dari 800.000 barel per hari impor, jadi tinggal 200.000 barel per hari importnya. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan dolar, tapi strategi ini mereplace, menggantikan impor. Pengaruhnya besar banget dalam fluktuasi mata uang karena mendadak demand beli dolar berkurang. Sekarang kebutuhan dolar malah negara sendiri yang beli. Lalu lucu, intervensi jual dolar di pasar, tapi besoknya dibeli lagi oleh negara untuk dana impor. Wes, wah pokmu kapan, Jal?